Jadi lucu kalau KPI dianggap mematikan industri, apalagi mematikan kreativitas. Tapi apa yang menyebabkan asumsi seperti itu berkembang di publik? Kesannya KPI itu momok yang menakutkan untuk TV, untuk masyarakat juga gitu kan, tidak bisa mengcounterkan. Welcome to Cameo Project. Sekarang langsung pencet tombol subscribe ya. Jangan lupa pencet tombol lonceng biar dapat notifikasi. Cuy, acak cus. Ya, balik lagi di POV Cameo Project. Dan sekarang kita kedatangan Bapak Andre. Iya, dari Komisi Penyiaran Indonesia. Ya, betul. Dan juga Amiwati yang kena hasil dari kebijakan Komisi Penyiaran Indonesia. Kita mau tanya dulu kepada Uda Andre. Di mana posisi KPI hari ini nih? Iya. Ya KPI sebagai lembaga negara independen ya. Artinya tidak boleh ada intervensi siapapun dalam hal ini pemerintah atau apapun lah. Itu pemilihannya pun kan di DPR. Jadi dipilih oleh DPR RI, kemudian 9 komisioner ini dibagi dalam tanggung jawabnya masing-masing. Tugasnya sederhana aja, melakukan pengaturan terhadap lembaga penyiaran. Ada 6 kewajiban KPI. Salah satu adalah mengatur infrastruktur penyiaran. Kedua, mengatur nama iklim bisnis di penyiaran. Ketiga, menyusun SDM yang handal dan profesional di bidang penyiaran. Jadi bagaimana orang tuh handal dalam sebagai apapun perilakunya di penyiaran. Nah, KPI bertanggung jawab untuk itu. Tiganya lagi, satu adalah misalnya bagaimana masyarakat mendapatkan informasi di media penyiaran. Satu lagi, menjaga tatanan layanan informasi yang adil dan merata untuk masyarakat. Dan terakhir, baru memediasi antara masyarakat dengan industri, memberikan sanksi tapi juga apresiasi kepada industri. Artinya dari 6 kewajiban KPI itu semuanya harus menumbuh kembangkan industri. Iya, betul. Nah, jadi lucu kalau KPI dianggap mematikan industri, apalagi mematikan kreativitas. Tapi apa yang menyebabkan asumsi seperti itu berkembang di publik? Kesannya KPI itu momok yang menakutkan untuk TV, untuk masyarakat juga gitu kan, tidak bisa mengcounterkan. Nah, ini yang penting, ini harus disampaikan dengan cara yang millennials ataupun cara netizen lah. Bahwa bukan begitu KPI maksudnya. Lihat, tugas kewajiban KPI undang-undang penyiaran harus menumbuhkan industri. Jadi kalau misalnya redup industrinya, mati industrinya, KPI yang bersalah besar untuk itu. Idealisnya program TV menurut KPI itu harus ada apa sih? Ada apa dan nggak boleh apa, minimal lah ya. Iya, minimal. Hal apa gitu misalkan. Kalau saya bicara secara hukum mungkin agak ribet ya, tapi bicara sederhana gini. Kalau menciptakan program ataupun konten terhadap suatu produksi siaran, apakah layak saudara kita, anak kita, teman kita, atau siapa yang menonton itu? Kalau kita anggap nggak layak, ya janganlah. Contoh, sadism, misalnya membunuh orang, cara ininya, itu yang kira-kira ekstrim, ya. Nah itu kan nggak rasional. Tapi kalau misalnya apapun bentuknya kita layak, ya nggak apa-apa. Itulah rambu-rambu yang kami berikan kepada seluruh industri kreatif. Tetapi kadang-kadang bahasa hukum itu macam-macam kan. Misalnya, dilarang mengeksploitasi bokong, dada, dan paha misalnya. Tiba-tiba logika orang, oh ini paha bokong ini nggak boleh nih, harus di-blur ini. Mereka lah sendiri melakukan self-regulation, bukan KPI self-regulationnya. Kami bilang eksploitasi, ya kalau misalnya eksploitasi itu jelas kamera di sana, tiba-tiba di zoom, lama daerah situ. Kalau kayak gitu ya jauhin aja kameranya sudah, itu kan bukan eksploitasi. Tapi itu kan karet kan, maksudnya kalau misalkan kita sebagai orang TV nih, nggak usah di-blur kata KPI, kalau kayak gitu kalau aman nggak apa-apa. Tapi ternyata, nah itu kan aman tidak aman itu kan standarnya apa? Jadi gini, ketika sudah jam dewasa, ada nggak KPI pernah batasi, khususnya periode kami yang lalu ya? Nggak ada. Pukul-pukulan jam 22 itu silakan, itu jam dewasa. Tiba-tiba ada surat kepada saya, waktu itu masih ingat, komplain lah. Ternyata dicek program malam. Berarti ibu-ibu nih yang komplain ke KPI, masalah siapa? Masalah ibunya, ngapain anaknya disiarin nonton jam 10 malam? Ini sederhananya begitu loh. Berarti emang ada miskom, gara-gara blunder gini ada miskom. Iya. Gitu kan. Tapi apakah itu pernah disosialisasikan kepada, karena saya mantan kreatif nih, kreatif TV. Saya dulu tidak pernah ada pembicaraan mengenai. Ini yang menjadi masalah yang kadang-kadang saya juga bingung dari mana harus mulainya. Nah, mudah-mudahan dari Cameo Project inilah, Om Bob. Jadi dengan cara menurut saya
kita ada kode, ada P. P Iya. itu adalah usia anak 2-6 tahun. Semua Iya. TV tahu tuh. Misalnya remaja 13 plus, udah belas remaja 13 bisa 13 ke atas. Iya. Iya. Terus kalau udah jalan D, dewasa ya kan, udah jelas itu kan artinya jam 22 ke atas ya iklan rokok boleh, bicara seks boleh, termasuk yang katanya yang mistik seperti apa? Iya. Mistik yang seperti saya jam 22 kan gitu. Saya adalah salah satu orang yang pernah dipanggil ke KPI juga. Waduh. Bareng cinta sama terus. Aming. Karena dulu program Extravaganza, Iya. saya tim kreatifnya dan Aming adalah pemainnya. Kita datang ke Iya. KPI ya, Aming ya. Datang. Ditunjukin gambar Aming yang pakai baju cewek. Iya. Ini tidak boleh. Kita bertanya, siapa yang bakalan terangsang Iya, makanya. melihat Aming menggunakan pakaian cewek? Nah, Why me? Gitu. ini di mana sih maksudnya regulasinya mengenai Membingungkan. cewek berbaju cowok, cowok berbaju cewek, sementara cowok yang sudah menjadi cewek itu diperbolehkan ada di TV. Iya, Ah, apakah iya, iya, saya iya, harus iya. mengganti kelamin saya untuk bisa tampil di TV? Ini memang cukup menarik karena tahun 2012 ya, Iya. KPI itu pernah memberikan surat edaran ya tentang perilaku dalam penyiaran yang bersifat laki-laki tetapi memainkan peran perempuan. Malah sebaliknya juga perempuan bersifat laki-laki. Tiba-tiba ada lagi program yang sengaja membuat hal yang sama. Jadi kalau mau tinggi rating perannya harus berubah terus, orang laki-laki berubah jadi perempuan. Soalnya ada perilaku baru. Nah, kemudian dimuncullah diskursus itu. Tapi memang secara klausul detail tidak ada masalah tentang yang membuat seperti itu. Tapi perlu yang namanya pemahaman secara detail bahwa jangan begini dong perilaku penyiaran. Tolong dong kalau sekali action, nggak apa. Contoh kasusnya Hudson kan Hudson, ya. dia laki-laki di sini nyanyi ya, Iya, iya. kanan itu. Dan itu kan seni dan KPI menghargai itu. Jadi seolah Iya. KPI melarang, bukan yang dilarang, malah waktu itu kasusnya entah siapa salah satu artis berubah dia menjadi perempuan dan memakai perempuan sehari sengaja berubah terus. Akhirnya itu yang kami berikan peringatan. Walaupun dia itu di situ secara scripted, oke ini sebagai perempuan lah. Iya, justru itu jangan itu menjadikan sesuatu yang kebiasaan yang umum, itu aja sih. Jarang loh kita Warning kasihin doang, berhentian, kasih warning ya. aja gitu supaya ini jadi concern bagi skrip. Lo jangan itu memainkan peran yang jadi utama. Nah ini Makanya tadi kita ngebahas dikit tentang ini semacam joking aja. Maksudnya Indonesia itu demokrasinya Amerika, tapi implementasinya Uganda kan. Dan pengertian kita tuh emang demokrasi, tapi karena kapasitasnya beda ya nggak. Ya susah, nggak bisa disalahin juga. Iya. Nah makanya waktu itu saya tuh bingung padahalnya kenapa jadi spesialis bebancian, padahal kan di Extravaganza itu kita itu multiple karakter actor yang bisa berperan Iya. apapun. Betul. Entah kenapa itu yang jadi highlight gitu. Iya, itu yang di rating tadi Iya, itu itu. bilang. Ya rating kita itu kan kita pahami sekarang risetnya ada 11 kota. Dan itu merepresentasikan seluruh program-program yang dianggap bisa survive di industri televisi. Ini di Amerika itu ada rating variannya banyak. KPI Amerika bisa mengaudit lembaga rating. Di kita nggak bisa mengaudit itu. Jadi siapa sih yang mengaudit lembaga rating sekarang di Indonesia? Ada nggak? Nggak ada. Nggak bisa diaudit atau belum Nggak ada yang mau Belum ngaudit? ada. Ratingnya apa? Undang-undangnya kalau diperbaiki di penyiaran yang baru, yang draft yang baru yang akan datang Iya. nih, itu bisa. Sekarang gini, kita nggak bisa nyalahin lembaga rating juga karena dia yang bisa dipercaya saat ini dengan pola 11 kota yang dilakukan Iya, survei. betul, Kalau mau betul. lagi lembaga lain, ya silakan. Cuma bagaimana pemerintah membuat, ayo dong bikin banyak lembaga rating tentang ini kayak survei politik lah. Makanya. Itu siapa yang Iya. bisa membuat itu menjadi banyak? Ya kalau ada regulasi siapapun yang pengen ya siapapun boleh, Makanya. tetapi diatur. Itu jadi pertanyaan. Maksudnya I was questioning like, ini orang-orang kayak gini tuh punya kompetensi nggak sih buat bikin kayak gini itu loh? Saya berharap begini, kalau boleh lembaga rating itu KPI sendiri yang ngerjain. Kita punya alat sendiri, kayak namanya follower, subscriber, apa kan ada rigid. Iya. Jadi transparan, akuntabel seluruh Indonesia, bukan hanya 11 kota. Kan membangun infrastrukturnya itu Iya. butuh budget awal lagi kan kalau begitu. Sekarang kalau misalnya semua digital, TV kan mau digital nih. Kalau Iya. semua sudah udah canggih kayak gini, emang repot, Bang Bob. Sebetulnya kalau pemerintah itu udah punya kekuatan, udah punya modal kasarnya, harusnya ya dibandingkan sama lembaga swasta. Kalau saya ngelihatnya. Nah, seberapa besar dukungan dari Kominfo terhadap apa yang udah Andre ini? Itu salah udah satu pemerintah harus intervensi dalam Ya. hal ini, itu satu. Kedua, asosiasi harus kompak semua televisi, gabung, kita chip in yuk. Kita bikin desain ini bareng-bareng supaya fair. Ada kesepakatan. Nah, udah pernah kolektif. diobrolin belum ke Saya pernah APTVRI? di periode kemarin saya ngomong waktu itu masih sama Mas Tama, Sionet, karena
net ini cukup unik ya, cukup heboh tapi rating nggak naik-naik kan cukup gitu. Heboh dan cukup terjepit di antara digital dan TV terestrial. Iya, kita bicara udah ngomong waktu itu bahkan ketemu Menteri Kominfo satu kali baru kita duduk bareng plus ada salah satu lembaga rating dari luar yang dipakai Australia. Dia memberikan mentoring kepada kita. Ini loh, kalau nggak begini. Nah, desain udah tapi berhenti sampai di situ doang. Nah, kita hanya regulator kan, nggak punya eksekutif mengeksekusi itu. Bukan mendesain program. Itu harus dipahami. KPI. Di luar otoritas kalian. Di luar otoritas KPI. Salah satu solusi untuk perbaiki konten televisi salah satunya putus mata rating. Kalau mata rantai rating ini putus, kita bikin desain, saya yakin orang bisa memilih kok. Sebetulnya rating itu kalau dari kacamata saya kan advertising maksudnya. Jadi kacamatanya adalah iklan sebetulnya. Rating itu kan mengukur berapa banyak yang nonton. Sebenarnya itu doang sih. Dan nilai tukarnya dari TV adalah cuman itu. Iya, cuman itu doang. Jadi kalau dibuang memang ratingnya, kontennya bagus. Tapi untuk pengiklan jadi bingung patokannya apa nih iklan saya akan ditonton. Sebetulnya ya. Iklan gimana? Makanya kita kan nggak pernah mengurai rating ini seperti apa sih yang nonton, benar nggak banyak kan sih? Taunya kan dapat data dari satu lembaga rating bahwa nonton Extravaganza Aaming tinggi. Oke, pengiklan mana? Oke, pasang iklan di sini ya. Produksi lagi. Itu produksi lagi sampai titik jenuhnya kan. Nah, ini yang menjadi siklus yang menurut saya siklus ini harus diperbaiki. Apakah betul? Pernah nggak kita audit? Benar nggak kejadian ini terjadi? Harusnya sistem regulasi TV itu punya spesialisasi sendiri loh. Itu paling ideal, maksudnya kayak kalau kita merujuk pada broadcasting Amerika punya kan, ada HBO film semua kan, ada CNN news semua, ya nggak sih? Itu by konten berarti, by konten. Ya itu kalau semua sekarang rancu kan sama-sama ya susah. Kalau saya sih lebih ada konvensional, misalkan berangan-angan gitu ya. Misalkan ada beberapa TV, ada 7 TV. Nah itu ada jam-jam yang memang sudah diatur, jam ini untuk sinetron, semua sinetron. Di jam ini anak-anak semua. Di jam ini konten dewasa semua, di jam ini adalah news semuanya. Fair, tinggal adu kreatif, bikin konten yang bagus. Tapi tetap ketika dia berbicara kolam rating, ya sudah, yang tinggi tetap dia masukin. Itu sekarang pola pikir itu yang harus dirubah kan. Kalau menurut saya sih, bagaimana kita bisa merubah sistem free to air ini? Free to air ini kan jualannya kan jualan airing nih, misalkan bisa nggak TV Indonesia ngikutin kayak TV-TV yang udah di luar sekarang, mereka udah nggak jual airing lagi, tapi mereka jual kontennya kan. Nah mungkin dengan kayak gitu, berarti si rating ini kan sudah bisa dihilangkan, karena tidak diperlukan lagi gitu. Itu bisa nggak kalau kayak gitu? Bisa. Ke depan itu mau platform apa, TV, free to air, analog, terestrial, satelit, digital, semua itu akan konten. Kita berharap bahwa akan bertumbuh tuh konten yang berkualitas. Ada program kualitasnya versi masyarakat sini tinggi, tapi ratingnya jelek. Itu ada data di kami. Nah, ada yang kualitasnya jelek, tapi rating bagus. Dan itu ada berapa kasus program lah. Variety show tuh rata-rata. Tapi ke depan kalau infrastruktur sudah selesai semua, lama-lama yang konten yang benar-benar itu yang akan dipasang. Karena kalau di YouTube itu kan bisa terlihat dengan jelas ya. Misalkan gini, jadi kalau misalkan sebuah konten itu SES-nya berdasarkan siapa aja yang menonton itu ada. Analitik channel masing-masing gitu. Analitik channel gitu, berapa lama ditonton. Misalkan kita punya konten 10 menit. Tapi dia berapa lama nih rata-rata orang menonton di situ. Apakah 50%, 60%, 70%. Dan juga di menit keberapa nih yang peak-nya. Kan biasanya kan hampir sama sebenarnya sama rating. Seperti itu. Jadi terlihat banget gitu loh. Sebenarnya infrastruktur itu sudah bisa dibikin di sini, kenapa tidak bisa dibikin di free to air? Tuh sudah ada contohnya seperti ini, misalkan kayak gitu kan? Iya, ke depan juga teknologi juga akan digital semua kan, digitalisasi. TV-TV akan, ya yang TV flat nggak perlu pakai antena lagi, kayak handphone aja bisa terima sinyal di mana saja. Artinya apa? Ini sebenarnya peluang bagi kita. Untuk apa yang terjadi masa lalu Aaming, yang apapun yang dan sebagainya, kita dapat berlakunya gitu. Artinya industri kreatif akan bertumbuh kembang dan tentunya regulasi pun harus mengikuti perkembangan zaman. Jangan sampai regulasi Orde Baru dipakai di reformasi kan gitu kan. Dan sampai keadaan ini juga selanjutnya begitu. Nah, kita harus adaptable dengan situasi. KPI akan ngawasi YouTube dan Netflix. Wah, ribut semua netizen. Mana lebih baik? Ada Aaming yang berpakaian seperti Aaming kemarin-kemarin itu bebencongan lah orang bilang kayak gitu, atau ada satu orang yang saya pikir dia ada laki-laki tapi sudah melepaskan semuanya akhirnya menjadi wanita dan boleh ada di TV. Mana yang boleh ada di TV? Lucinta Luna maksud lu? Waduh.